kita akan bahas tentang bagaimana kita menjadikan sabar dan salat itu menjadi penolong untuk hidup kita. Yuk kita bahas ya. Narasumber kami hari ini ada Dr. Haji Tata Sukayat MAG. Mangga Kang Ustadz Kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah nih beliau nih nanti siap ya. Mau menjawab pertanyaan ibu-ibu. Kayaknya kalau temanya gini banyak yang curhat. Oh, baik, Kang Mangga, kita sambil duduk saja ya di sana ya. Bunda, pokoknya nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya seputar dengan tema yang kita bahas hari ini ya. Baik, Jazaka juga boleh dong kalau mau tanya. Sudah pada sabar semua menjalani kehidupan ini? Baik, pemirsa, bicara tentang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong gitu ya. Kan gini Kang ya, kita memang sudah paham dan sudah mafhum ya Bu ya, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan itu maka Allah kemudian menyampaikan ya bersabar dan sholat. Tapi kan yang susah mah realisasinya ya. Gimana Kang Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Daramang Ibu. Alhamdulillah. Tos taruang. Bapak itu acan. Ya. Alhamdulillah pada sore ini Teh Devi kita bisa bertemu kembali dalam kajian Cahaya Kolbu di TVRI Jawa Barat. Kajian yang sangat menarik, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Setiap kita pasti butuh penolong, karena setiap kita pasti pernah menghadapi masalah, yang masalah itu tidak bisa kita hadapi sendiri. Maka ketika masalah itu tidak bisa dihadapi sendiri, sedangkan nurani masing-masing hamba Allah ingin cepat mengatasi masalah, maka hal yang dipikirkan adalah mencari pertolongan. Jadi orang yang meminta pertolongan adalah orang yang tidak sanggup lagi menghadapi masalahnya sendirian. Yeah. Mungkin dia mencari pertolongan mula-mula kepada sesama yang ada di situ. Tetangga, keluarga, koleha, mantan. Enggak ya? Saya sampai batuk denger mantan, Pak. Tapi ketika masalah itu sudah tidak mungkin lagi dibantu oleh sesama, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Jadi isti'anah konsepnya itu adalah konsep memohon pertolongan dari hamba yang menghadapi masalah yang sangat berat, yang tidak bisa lagi meminta pertolongan kecuali pertolongan kepada Allah. Dan ini ibadah hukumnya. Ini sering kita nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah dan bermohon pun hanya kepada Allah. Kemudian wujud ungkapan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Teh Devi ada dua. Wasta'inu bisabri wassalah. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini pemilihan penempatan kata sabar sebelum sholat juga ada makna tersendiri. Termasuk bagaimana cara sabar bisa menghadapi masalah. Bagaimana sholat bisa menghadapi masalah. Karena sering ada yang mengeluhkan, saya sudah sabar, saya sudah sholat, tapi masalah tidak pergi-pergi. Mungkin masalahnya terlalu ngefans sama ibu kayaknya. Nggak mau pergi. Diusir pun balik lagi gitu. Nah ini yang mungkin akan kita bincangkan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya tidak membawa masalah. Kok aminnya lemes banget kayaknya. Dan semuanya bermasalah. Bermasalah. Justru jadi, ya Bun, kalau tidak bermasalah dalam hidup ini itu dipertanyakan. Iya enggak? Kan Allah itu pasti ngasih masalah kan sama jadi kalau kan? Begitu nampak di hadapan saya wajah-wajah bermasalah begitu. Kang, ini Kang ya. Kan tadi disampaikan, kenapa kemudian sabar dulu baru sholat ya Bun ya? Ketika kita menghadapi masalah, sebenarnya masalah mau besar mau kecil itu tetap masalah untuk kita ya, tetap ujian untuk kita. Dihadapinya itu harus dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu ya? Padahal yang wajib ke kita mah kan kalau kita lihat secara secara perintahnya Allah itu sholat itu wajib ya. Saya nggak tahu kalau dengan sabar, kok sabar duluan daripada sholat ya? Bermohonlah tolong kepada Allah dengan sabar. Kata Teh Devi memang sesuai dengan ayatnya, bisober wassalah, sabar dan sholat. Kenapa sabar disebut duluan? Karena sabar itu makna cakupannya itu jauh lebih umum dibandingkan dengan sholat. Sholat itu ibadah khusus, ibadah mahdhoh dalam bentuk yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Itu saja. Nah, tetapi sabar itu bukan hanya masuk pada ibadah berbentuk sholat. Puasa juga perlu sabar, zakat juga perlu sabar, haji juga perlu sabar, melayani suami juga perlu sabar, mendidik anak juga perlu sabar, ngajarin istri juga perlu sabar, istri cemberut juga suami perlu sabar. Iya, harus Jadi sabar begitu dong. umum maknanya, sehingga Allah menyebutkan bermohon tolong kepada Allah dengan sabar. Kemudian spesifik dengan sholat. Ya. Artinya kalau sabarnya sudah bagus, karena sabar itu tidak pada satu keadaan. Makna cakupannya ada 3. Jadi kalau para santri menyebutnya sabar itu min fi'ila. Sabar fito'ah, ketika melaksanakan ketaatan, perlu sabar. Sholat itu perlu sabar. Kalau tidak sabar pengennya buru-buru. Makanya ada sholat 5 menit selesai dengan wudu-wudu, jeung ngabereskeun sajadah segala. Karena tidak sabar, pengennya cepet-cepet. Nah, kemudian sabar ala, yaitu alal maksiyah, ketika menghadapi kemaksiatan. Dan juga sabar ketika menghadapi musibah. Musibah perlu sabar, taat perlu sabar, dan ketika menghadapi ujian juga perlu kesabaran. Jadi sabar itu sangat-sangat penting. Artinya kalau sabar itu sebenarnya dalam setiap mengarungi kehidupan kita ya Bun ya, apapun yang kita hadapi itu kita harus sabar menjalaninya. Ya. Berarti setiap detik, setiap waktu ya kita harus sabar. Kalau nggak sabar mah meureunana orangnya udah gimana ya Bun ya. Baiklah. Dan kekuatan orang yang sabar Teh Devi, kalau kita punya masalah, kemudian masalah itu sudah berbagi kepada orang lain, walaupun hanya mendengarkan curahan hati kita yang disebut dengan curhat, dia tidak berbuat apa-apa, hanya jadi pendengar setia. Tapi sekian persen permasalahan kita itu turun. Nah, ini kesabaran orang yang mendengarkan masalah kita itu sudah selesai. Ketika masalah kita dibagi kepada orang lain, ditolong orang lain semakin ringan. Bagaimana kalau yang membersamai kita menghadapi masalah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan lebih ringan. Dan Al-Quran menyatakan, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita menghadapi masalah lalu kita bersabar, maka yang membersamainya bukan lagi manusia, tetapi yang punya jagat raya dan seisinya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah berat pun menjadi ringan. Kenapa? Karena ditemani oleh Allah. Tapi kalau tidak sabar, berarti kita jauh dengan Allah. Kalau jauh dengan Allah, maka kita akan berasa berat, walaupun menghadapi masalah yang ringan. Apalagi masalah yang berat. Pasti depresi, stres, stroke, stop dah mati. Kang ini ya, kenapa sabar ini digandengkannya dengan sholat ya? Kan kita punya banyak bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah ya Bun ya. Ada saum, ya enggak? Ada membaca Al-Quran, ada pergi haji dan lain sebagainya. Nah, ini kok digandengkannya dengan sholat ya Kang? Ya, jadi dalam konteks penyelesaian masalah, sabar itu oleh para ulama ahli hikmah khususnya sering diartikan saum. Jadi puasa, sholat itu doa atau sholat malam. Nah itu yang sering disebut oleh orang tua kita. Kalau masalah ingin dihadapi dan ingin diselesaikan oleh kita, ditaklukkan oleh kita, kurucilah kentel pejit, itu ayatnya itu. Sobar wa sholah. Sobar itu artinya kentel pejit, rajin berpuasa. Dan sholatnya adalah kurucilah, jarang tidur. Jadi kalau kita jarang tidur karena banyak qiyamul lail, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cilehna pasti kentel. Kuru cilehna. Tapi kalau banyak tidur pasti gemuk-gemuk. Jadi ukurannya itu orang tua dulu itu hanya bahasanya disembunyikan dengan silib, sinir, siloka kan begitu. Tidak disebutkan tahajud dan puasa. Cukup disebutkan kuru cileh kentel pejit. Orang Islam memaknainya kuru cileh itu karena malamnya rajin sholat malam. Kentel pejit karena rajin berpuasa. Sekarang pegang perut kita kentel atau tidak? Tidak ya. Oh, saya akan memberikan jawab ke depan. Bun jangan lihat perutnya Pak Ustadz. Bunga Teh Devi. Oh bunga. Kembung di tengah. Kembung di tengah ya Masya Allah. Jadi memang berarti bagaimana kita menjalani sobar itu harus dibarengi dengan doa itu tadi. Iya kan? Jadi kalau gini Kang, kalau sabar saja kita menjalaninya ya, tanpa ada campur tangan Allah di situ, itu satu hal yang mustahil juga kah? Ketika sabar, Allah membersamai. Oh pasti begitu. Ya, jadi kalau orang yang sabar akan begitu. Orang yang sabar itu yang seperti apa, Kang? Karena kan kita kalau dilihat dari sabar itu apa ya, kita kan harus setiap saat menjalani itu semuanya.
Nah kan kita teh kadang-kadang naik turun ya Bun ya, keimanan kita juga begitu. Apakah ada kaitannya dengan keimanan kita, kesabaran kita itu? Gitu? Sabar itu, orang yang sabar itu, orang yang menikmati proses dalam segala situasi dan kondisi. Contoh, seorang ibu rumah tangga yang sabar memasak, dia akan menikmati proses dari menghadirkan barang-barangnya atau bahan-bahannya, kemudian memprosesnya, kemudian memasaknya sendiri sampai ke matang. Jadilah masakan yang lezat dan nikmat dinikmati oleh bersama. Kalau tidak sabar itu tidak menikmati prosesnya. Nah, maka orang-orang yang sabar itu pasti menikmati segala proses, dan Allah ternyata menghargai proses, bukan hasil. Bukan hasil. Kita wajib mencari ilmu, tidak wajib jadi orang pinter, tapi mencari ilmunya. Sehingga tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib buat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mencarinya, pinternya tidak wajib. Karena pinter itu efek dari mencari yang bertemu dengan takdir yang indah. Jadilah dia pinter. Usaha, apapun usahanya yang halal, ketika seorang suami melangkahkan kaki dari rumahnya, pergi untuk berikhtiar mencari nafkah, ini yang dihargai Allah. Jadi orang kayaknya tidak wajib, tapi berusahanya itu menjadi wajib. Ulah dugi kang ngipuk ngalamun dina kebon sugan jeung sugan, engke jadina heueuh meureun. Karena tidak ada proses. Sampai-sampai ada ayat yang menyatakan dabah itu Allah akan berikan rizkinya. Dabah itu apa? Binatang, bukan sembarang binatang, tapi binatang yang melata. Binatang yang melata itu dia bergerak, melakukan pergerakan. Bergeraknya itulah yang Allah hargai, yang kemudian bertemu dengan takdir indah. Maka itu disebut dengan ikhtiar. Dalam ikhtiar perlu kesabaran. Nah, kalau tidak sabar itu tidak akan ada ikhtiar, Teh Devi. Tidak mau berproses. Jadi orang yang sabar tandanya mau berproses, menikmati proses dan menerima hasil dari proses itu. Nah, ketika kita menerima hasil prosesnya ini ya Bun ya, kan kadang-kadang ada yang sesuai dengan harapan kita, ya. Misalnya kita ingin sesuatu yang baik-baik lah ya, dan akhir dari proses itu ternyata baik juga. Kita pasti senang ya Bun ya. Lalu bagaimana ketika akhir dari proses itu ternyata sesuatu yang tidak kita harapkan? Padahal Allah ngasihnya begitulah gitu ya. Kita tidak bisa memaksa Allah. Nggak bisa. Allah itu pasti memberikan sesuatu sesuai dengan prosesnya. Kalau misalkan proses kita rajin belajar, pasti Allah kasih kepintaran. Pasti Allah kasih sebanding dengan apa yang kita lakukan maksudnya. Iya. Kalau kita sudah berproses, sudah berusaha, tapi tidak pintar-pintar, sudah berproses tapi tidak kaya-kaya, sudah berproses tapi tidak punya amanah jabatan tertentu yang dicari misalkan oleh ibu-ibu, itu yang disebut nanti beriman kepada qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tetapi proses-proses tadi meskipun tidak sesuai dengan harapan kita secara manusiawi, itu diapresiasi oleh Allah sesuai dengan ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada catatannya. Tidak dapat di dunia, masih ada hari esok. Akhirat buat kita. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, yang dibalut dengan kesabaran yang sangat tinggi, dan kita nikmati prosesnya itu, bagi orang yang beriman tidak masalah. Sesuai dengan harapan, bersyukur, alhamdulillah. Tidak sesuai dengan harapan, bersabar lagi. Itu jadi tambahan pahala lagi. Jadi sebenarnya kalau sabar itu harus terus-menerus ya? Betul. Kalau kita sampai pada satu titik kesabaran kita habis, misalnya Bun ya, udah capek gitu ya. Terus kita sabar. Menyerah aja begitu. Iya, belum sabar. Kan orang suka ngomong ya, sabar itu ada batasnya. Dah sireum ge ditincak-tincak teuing mah paeh Bu ditincak. Paeh cenah Bu sampai ngegel. Iya, betul. Mungkin semut saja kalau terus kita siksa akan menggigit kita ya, akan menggigit. Berarti memang prosesnya itu yang dilihat ya Bun ya. Masya Allah luar biasa. Kang sebenarnya gini, ketika seseorang sudah begitu sabar menjalani proses banyak hal lah dalam kehidupannya gitu ya, apa sih yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar ini? Ketika dia betul-betul menggantungkan dirinya hanya untuk Allah gitu? Iya, wah luar biasa Bu. Bagi orang yang sabar, tadi salah satu penghargaannya adalah Allah membersamainya. Satu. Yang kedua, orang-orang yang sabar itu akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Apresiasi dari kesabaran. Nah, sains menunjukkan orang-orang sabar itu disebut memiliki kecerdasan emosional
orang sukses di dunia ini lebih banyak karena kecerdasan emosinya, bukan kecerdasan intelektualnya. Maka ada ungkapan, many great men started for the newspaper by. Banyak orang sukses mengawali karirnya dengan jualan koran. Bersabar jualan koran, sampai dia menjadi pengusaha media massa yang bagus. Zaman dulu. Ini zaman apa? Zaman ABG, Akantan Babeh Gue. Iya. Berarti proses itu memang apa namanya ya? Allah juga memberikan hasilnya itu kepada orang-orang yang sabar seperti tadi, membersamai terus berarti Kang. Betul. Artinya dia itu akan selalu dalam perlindungan Allah gitu. Allah kadang rindu tangisan orang-orang yang sabar. Nah ini, kalau sudah begini ya, saya suka berpikir, wah pasti dikasih ujian berat nih sama Allah. Iya nggak Kang? Betul nggak sih? Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan levelnya. Ujian itu guru sekolah saja tidak memberi soal kelas 6 SD bagi anak yang masih kelas 4. Itu guru sekolah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu segala-galanya, yang Rabbul Alamin itu pasti memberikan tiap-tiap ujian bagi hamba sesuai dengan kemampuannya. Pasti begitu ya. Maka Quran surah Al-Baqarah menyebutkan ketika ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal sampai akhir itu orang-orang yang akan lulus menghadapi ujian itu adalah orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bakal lulus menghadapi ujian Allah seberat apapun ujiannya itu untuk ukuran kita manusia, tetapi akan lulus dengan kesabarannya. Oh, insyaallah. Baiklah, kita harus rehat dulu sebentar ya. Bunda di studio ada yang mau ditanyakan? Ada, boleh Bu, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita mengaplikasikan sabar dan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Sepertinya mudah mengucapkan sabar dan sholat, tapi untuk mengaplikasinya seperti agak sulit gitu. Bagi saya kadang-kadang ya udahlah sabar aja, tapi hatinya masih ngedumel gitu Pak Ustadz. Iya. Nah itulah bagaimana kadang-kadang seperti ya udahlah gimana Allah aja. Jadi kira-kira bagaimana Pak Ustadz jawabannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara merealisasikan kehidupan kita ini seperti apa? Kalau baru berbicara di hati, kesel, ngedumel tadi ya, suka begitu? Suka. Sering. Sering. Kesel, merasa dongkol, merasa sial. Kayaknya gua orang paling susah di dunia ini. Nggak ada yang nemenin kalau dekat dalam keadaan susah. Beda kalau lagi ada rezeki. Jangankan yang dekat, yang jauh pun jadi dekat. Di dalam hati ini semua. Tidak sampai diucapkan. Wah mantap. Itu sudah jadi orang yang sabar. Setidaknya sabar menjaga lisan. Jadi kalau tersimpan di hati itu masih sabar Bu. Itu yang disebut dengan menjaga lisan atau hifdzul lisan. Kalau sudah tidak sabar di hati, kemudian meledak juga di omongan, diomongin semuanya. Nah itu kan beda. Jadi mendingan disimpan di hati sesuatu yang tidak baik. Itu yang disebut dengan diam itu emas. Emas atau mbak ya. Diam itu emas itu di situ. Karena ada hadis yang menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkata yang baik atau diam saja. Ngedumel di pikiran, di hati, tidak apa-apa. Dalam teori komunikasi itu, proses komunikasi itu ada yang disebut dengan semantic decoding, kemudian grammatical decoding, nah baru diucapkan, itu disebut dengan phonological decoding. Jadi kalau selama kita dumelan di dalam hati itu Kang, itu tidak melahirkan dosa gitu atau gimana? Ya, setidaknya hanya tersiksa dirinya. Iya. Tapi orang lain tidak tersiksa. Dia simpan di hati tapi tidak dikeluarkan, itu lebih baik dari sisi hablum minanas atau pandangan sosiologis. Hanya secara psikologis itu mungkin tidak sehat. Iya betul, bikin pusing Bu. Bikin pusing ya. Nah itu yang disebut dalam Al-Quran jiwa yang tidak sehat, qalbun marid atau nafs yang tidak sehat. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam kondisi yang fujur. Karena tidak lapang, maka doa Nabi Musa ketika menghadapi masalah itu minta dilapangkan hatinya. Doanya hafal semua kan?
Kenapa diam begini? Robis rohli Sodri wa yassirli amri. Da kelah di ngawitan di mimitian heula Kang. Iya. Di situ robis rohli sodri dulu, minta dilapangkan hati. Ketika doanya kepada Allah minta dilapangkan hati, manakala menghadapi masalah, di hati pun sudah tidak nyimpen. Tadi disimpan di hati masih jauh lebih baik karena lisan terjaga. Iya. Tapi jauh lebih baik yang ini, di hati pun sudah tidak ada. Wah, itu is the best. Jauh lebih baik. Di hati pun tidak ada, tidak nyimpan, sudah tidak pusing lagi. Masalah itu hanya disimpan di Allah Subhanahu wa taala dengan level kesabaran yang tinggi. Maka wujudnya nanti jadi orang yang ridho. Apapun yang Allah berikan ridho, tetapi tidak pasrah, ada proses. Iya. Sehingga orang yang punya mentalitas sabar itu menikmati proses, hasilnya seperti apa, dia akan menikmatinya dan mensyukurinya. Masya Allah, luar biasa ya Bun ya. Berarti Bun ini Bun, kalau ada sesuatu yang pika kehelen gitu ya, udah biarin lewat aja. Tapi itu tidak susah Bu ya, betul nggak? Iya, berarti kita harus berlatih lagi, belajar lagi untuk bisa menghilangkan yang seperti itu. Maka Devi kalau dulu para ulama sufi itu sering ujlah, mengasingkan diri. Rasulullah ketika menghadapi realitas jahiliyah di masyarakat Mekah pada saat itu, Nabi belum bisa berbuat apa-apa, mengasingkan diri ke Gua Hiro. Disebut dengan tahanus. Para sepuh kita, nenek moyang kita dulu bertapa di gunung, di gua. Karena ketika punya masalah, ada orang lain, mungkin godaannya dia akan meminta bantuan kepada sama manusia. Tapi ketika sendiri, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika ada kesel, tidak akan nyakitin orang lain karena samping kiri kanan tidak ada orang. Maka dia hanya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa gitu ya Bun ya. Baik, siapa yang mau tanya lagi? Ibu, mangga Bu. Ya, langsung saja Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rini Irawati. Mau tanya Pak Ustadz, Ya. tadi kan sabar, gimana bersama dengan ridho dan ikhlas? Ada perbedaankah itu semuanya? Terima kasih. Mangga Bu. Ridho dan Ridho ikhlas. ikhlas ya. Ridho itu menerima secara lapang dada apapun pemberian Allah. Itu ada hadis yang menyatakan ridhon bima qasamallah takun agnanas. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu memberikan warna tertentu dalam setiap prosesnya, tetapi tidak meminta dan berharap apapun. Nah, sedangkan yang sabar ini adalah suasana batin memasrahkan sesuatu kepada Allah tanpa diam. Dia berproses, itu orang-orang yang sabar. Maka tadi ada sabar ketika taat, sabar ketika menghadapi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Jadi musibah itu tidak didiamkan, tapi diproses. Umpama sakit, orang sabar itu tidak berarti atau sepeda bima sabar mau di landongan. Tidak. Orang yang sabar itu dia berproses mengobati penyakitnya secara maksimal, tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu ya Bun ya. Kang, ini kan tadi ada sabar dalam taat gitu ya. Artinya adalah ketika kita melaksanakan semua perintah Allah dan juga melaksanakan apa yang tidak boleh ya, yang dilarang oleh Allah, itu kita berada dalam sabar dalam taat. Ya. Tetapi ketika kita melenceng, ya keluar aja Bun, ya kita teh dalam ketaatan itu teh keluar aja, entah itu kita misalnya meninggalkan sholat lah, atau misalnya tidak saum ketika kita wajib saum gitu ya. Nah ini berarti kita tidak sabar. Tidak sabar. Dalam taat itu tadi. Betul. Ah, Ketika lepas ketaatan, berarti dia tidak sabar dalam ketaatan. itu futurkah seperti itu? Iya. Atau bagaimana? Iya. Semua ketaatan wujud kita melaksanakan perintah Allah itu perlu dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, pasti dia tidak melaksanakan. Maka orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, itu sudah bisa kita simpulkan orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar. Berarti Bun, sanes anu ambek-ambekan wae. Kita mah suka bilang orang tidak sabar itu yang suka kalau dia marah-marah, sabar atau sabar, belum tentu kita juga ya. Padahal mah seperti itu ya. Jadi luas sekali yang namanya apalagi tadi itu ya, sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah ya. Kalau yang suka kita tidak sadar itu adalah itu tadi, sabar dalam taat itu tadi. Iya, ini tadi. Baik Bun, ada yang mau tanya lagi? Ibu, mangga silahkan. Assalamualaikum Berdiri aja Bu.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Eni, wabarakatuh. izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara trik untuk menopang keistiqomahan di dalam sabar dan sholat? Baiklah. Sekian, terima kasih. Ya, mangga. Istiqomah, biar istiqomah. Menjaga konsistensi ya itu. Istiqomah itu. Jadi untuk menjaga konsistensi atau istiqomah itu, yang pertama itu ada penguatan dari dalam. Kita punya niat ingin istiqomah. Maka ada bacaan yang mesti istiqomah dibacanya disebut dengan wirid. Jadi wirid itu bacaan tertentu yang harus diamalkan dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, dan cara tertentu. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kalau ada penguatan di dalam, saya ingin konsisten, istiqomah, paripawas, genteng-genteng oge, ulah potong. Pokoknya mah tiap wengi bade tahajud 2 rakaat we, ke nempel keadaan subuh oge. Wah, itu penguatan dari dalam. Jadi itu yang paling kuat. Kalau ada penguatan dari dalam, itu biasanya akan lebih humble untuk menjaga keistiqomahan. Tapi kalau istiqomah itu hanya mengandalkan kumaha rame nawe, tujuh usum puasa Senin Kamis ada miluan. Tapi geningan henteu oge nu saja henteu deui. Nah, tapi bisa dikombinasi penguatan dari dalam secara internal dan penguatan dari luar. Artinya kita punya teman-teman yang sama atau sahabat-sahabat yang sama ingin mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, ini pengajian kalau di majlis taklim, jika tidak ada orang lain beda dengan ada orang lain. Sedikit jamaahnya beda dengan banyak jamaahnya. Itu untuk menjaga keistiqomahan. Supaya istiqomah misalkan 1 hari 1 juz baca Al-Quran. Kalau ada penguatan di dalam, mau ada siapa yang lihat, tidak ada yang lihat, ya dia baca. Ya. Tapi kalau belum bisa, mungkin bikin semacam tim ya, saling mengawasi, saling mengevaluasi, saling membantu. Itu dalam merawat keistiqomahan. Yang penting berjalan. Nah, yang penting ibadah itu kata Nabi, adwamuha wa inqalla. Sedikit tetapi continue, terus menerus. Nah, dengan motivasi hadis ini maka kita tidak mengejar amal-amal yang berat, yang besar-besar. Tetapi amal yang continue meskipun sedikit kita lakukan. Sedekahnya tidak berpikir jutaan, tidak berpikir ratusan ribu, 5 perakan hideung teh unggal poe teras we dibagikeun. Tapi istiqomah apal nu hideung. Mohon sok sering muka korpak jariah pan sareng DKM. Insya Allah lebet ka surga. Amin ya rabbal. Amin. Man batur di surga teh barodas karesep garulis ieu mah garareunuk kabeh. Diwawancara ke wartawan di ditu. Kunaon ieu gareunuk di surga? Manawi abdi menyumbangna sok sedekah ku duit anu hideung. Gara hideungnya udah lawa aduh. Penting istiqomah gitu ya. Iya. Memang menjaga menjaga konsistensi. Kan kalau katanya begini Ustaz, memulai itu hal yang mudah, Bun. Tapi menjaga itu bisa continue, bisa secara terus-menerus atau istiqomah itu lebih sulit. Ya. Ya, itu pasti harus ada sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melakukan itu, ya enggak? Filosofinya filosofi air. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Itu karena konsisten kan, karena continue, terus menerus, meskipun airnya cuma setetes. Itu bongkahan batu yang keras bisa berlobang. Itu karena istiqomah. Itu contoh real amal istiqomah itu begitu. Begitu dahsyatnya amal kecil yang terus menerus dilakukan. Itu batu saja bisa tembus gara-gara tetesan air. Tetesan air yang terus menerus itu tadi ya. Masya Allah. Kang, gini Kang. Sabar dan sholat itu sebagai penolong ya. Tapi mungkin kita bertanya menolongnya itu seperti apa ya nggak Bun? Ya, menolongnya itu bagaimana ketika kita melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan koridornya gitu ya. Kemudian ini dikatakan sebagai penolong loh untuk kita. Di mana dan kapan dan apakah di dunia ini saja atau bagaimana sih Kang? Dulu TDV ada riwayat, saya nukil dalam kitab Lulu wal Marjan di antaranya. Ada hadis yang menyatakan Nabi bersama salah seorang sahabat Rasul, yaitu Ibnu Abbas, di usia kurang lebih 9 tahun. Kata Rasulullah sambil naik di unta berdua, wahai anak remaja, aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang penting buat kamu. Apa di antaranya? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dan Nabi memberikan contoh memohon kepada Allah, meminta tolong kepada Allah itu sampai ketika tali sandalnya terputus. Dia tidak selesaikan sendiri tetapi meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa relasi antara abdun dan ma'bud atau makhluk dengan kholik itu relasi yang sangat kontras. Ma'bud Allah itu sangat berkuasa, sedangkan abdun sangat tidak berkuasa.
Kholik sangat berkuasa, makhluk sangat tidak berkuasa. Dalam rangka menunjukkan ketidakberdayaan, ketidakkuasaannya itu, maka hal-hal yang kecil pun memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini libatkan Allah. Melibatkan Allah. Melibatkan Allah, gitu ya. Dan secara spiritual melibatkan Allah dalam konteks ayat wasta'inu bisobri wassalah, wujudnya adalah dengan sabar dan sholat. Sabar wujudnya adalah mentalitas, sehingga lebih kuat menghadapi masalah. Meskipun masalahnya tidak pergi, tetapi dia berdamai dengan masalah. Sehingga masalahnya tidak berasa masalah lagi. Betul. Karena sudah punya imun yang dilandasi dengan kesabaran. Sehingga dia kuat dan semat dalam menghadapi masalah itu. Yang kedua, sholat. Ya. Ini juga wujud kepasrahan hamba kepada Allah. Bayangkan satu-satunya ibadah yang bisa menghubungkan relasi kholik kepada makhluk, itu manakala kita sholat. Itu sebagai media komunikasi antar kita dengan hamba, dengan kholik. Dengan Allah, ya. Dan di dalam sholat ada 8 doa atau permohonan yang sangat istimewa. Robbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Belum lagi ketika bersujud, ketika ruku, dan seluruh rangkaian sholat itu, maka di antara makna sholat adalah doa. Karena betapa banyak doa. Ketika kita takbir, tanpa kita sadari kita rasa sebetulnya sedang menunjukkan eksistensi Allah, Rob yang di atas segala-galanya, dan kita itu tidak ada apa-apanya. Maka takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Yang diakbarkan hanya Allah. Ketika Allah yang diakbarkan, artinya kita sedang mengecilkan diri kita. Karena kalau Allah Akbar kita juga masih merasa akbar, itu jadi ada 2 yang akbar. Maka ketika Allahu Akbar, itu konsentrasi mengakbarkan Allah, membesarkan Allah dan mengecilkan kita. Jadi ada 2 hal, keluar membesarkan Allah, ke dalam mengecilkan kita. Maka nanti ucapan berikutnya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ucapannya. Sebetulnya penghayatan dan penjiwaan terhadap filosofi kalimat takbir itu luar biasa. Sudah menunjukkan Allah itu maha besar. Dan kita secara otomatis menyatakan diri kita itu sangat kecil. Sangat kecil, ya. Begitu. Tapi kalau tidak dimaknai, itu hanya ucapan lisan saja. Meskipun tidak salah, tetapi esensi dari takbirnya nggak dapat. Gitu. Padahal berikutnya, esensi dari sholat itu, aqimus sholah lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Kalau orang sudah ingat kepada Allah di dalam sholat, nanti ada yang disebut dengan sholat hafidun, yang menjaga nilai-nilai sholat ketika sholat dan juga di luar sholat. Maka sholatnya menjadi perisai diri dalam menghadapi berbagai masalah. Itu yang disebut dengan innas sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kebalikan dari ayat itu, ketika kita menggusur dan menggeser sholat, atau kita tarikus sholah, meninggalkan sholat, Quran mengingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Itu kalau sudah berani meninggalkan sholat, nanti akan diperbudak oleh syahwat. Itu kebalikannya kan. Kalau sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, ketika tidak, maka akan meninggalkan itu. Iya. Masya Allah ya Bun ya, luar biasa. Ada yang mau tanyakan Bun? Ada? Ya, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan arus Pak Ustadz. Enggak. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang sudah lansia? Seperti apa sabarnya gitu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Ya, setiap kita pasti punya orang tua. Dan orang tua itu pasti tua ya. Orang muda itu anak kita, adik kita. Betul-betul harus dengan penuh kesabaran. Al-Quran menyebut ketaatan kepada Allah pertama, kemudian berbakti kepada orang tua itu menjadi ketaatan yang kedua. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Ketika Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini yang pertama, itu menjaga lisan ya. Ini bentuk kesabaran kita menghadapi orang tua yang sudah sepuh itu. Wala tanharhuma. Jangan membentaknya. Pendengarannya sudah berkurang. Ya. Tapi kalau kita mengeraskan suara, malah tersinggung. Sesentaknya itu seteka kolote. Padahal kita bukan membentak, tapi ingin supaya terdengar ya. Iya. Bagaimana kalau dituliskan pantas titiasa lamur di socana oge? Apa yang bisa kita lakukan?
begitu kita harus sabar, cara berkomunikasi dengan hati, cara berkomunikasi dengan simbol-simbol. Wala tanharhuma. Kemudian jangan menolaknya, walaupun dengan ucapan hanya sebatas atau mama nitah wae, mama kudu mencetan tonggong wae. Jangan berkata itu, karena menurut kita hanya berupa penolakan, tapi berasanya iya geus teu taat ka kolot. Menafsirkannya jadi panjang. Iya, betul. Nah, malah yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri kita. Nah, sehingga harus sadar diri, sadar posisi dan sadar fungsi. Mungkin kita pimpinan perusahaan di luar, tapi ketika berhadapan dengan orang tua, kita hanyalah hamba sahaya dari ibu dan bapak kita. Mungkin kita wanita karir yang hebat segala-galanya, dihormati oleh orang lain. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua, tanggalkan dan tinggalkan itu semua. Kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang tua. Nah, rendahkan diri, kemudian banyaklah mendoakannya. Doanya pasti sudah kenal semua. Ya, wahfid lahumma janahaduli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Kemudian redaksinya menjadi doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu-ibu, orang tua itu kadang tidak butuh materi dari kita. Tapi yang dibutuhkan adalah berperilaku kita kepadanya, membuat senang kepadanya. Dan tidak semuanya senang itu dengan materi. Apresiasi, mau jadi pendengar setianya, mau jadi teman bicaranya, nah itu juga sudah wujud berbakti kepadanya. Dan mau mendoakannya. Betul. Jadi, luar biasa ya Bun ya. Kalau udah menyentuh orang tua mau udahlah Bun lah ya. Kita juga semuanya pasti hatinya menjadi tersentuh gitu ya. Lagi Pak Ustadz barusan menyampaikannya seperti itu. Baik, kita masih ada waktu nih. Ada yang mau tanya lagi Bu? Silahkan. Tentang sabar dan sholat gitu ya. Nah, sekarang gini Kang ya. Menghadapi seseorang mungkin juga bukan orang tua ini ya. Tetapi itu apakah pasangan hidup atau anak-anak, samalah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan yang Allah perintahkan. Sabarnya harus seperti apa Kang? Misalnya nih kalau menghadapi suami aja, kita kan perempuan ya Bun. Suami yang tidak soleh gitu ya. Orang teh kudu sabarnya teh seperti apa gitu. Jangan bosan ngajak, harus bosan yang diajak. Ini rumus dakwah Bu ya. Kalau kita bertemu dengan anggota keluarga yang tidak baik, tetangga yang tidak baik, koleha yang tidak baik, jangan bosan mengajak, harus bosan yang diajak. Kalau balik marah dari sana bagaimana? Jangan kalah dengan yang marah. Baiklah. Ya, jadi kalau misalkan kita punya sahabat tidak pernah sholat, jangan sampai bosan kita ngajak sholat, nyontoin kita sholat. Jangan sampai, mana oge jika ngeunah hirup teh sholat teh, jadi kalah kita. Kita terus ajak terus. Siapa tahu hidayah dan taufik akan datang kepadanya sesuai dengan kuantitas ajakan kita kepadanya. Terus aja tadi yang istiqomah itu. Terus menerus continue. Satu kali diajak tidak mau, dua kali diajak tidak mau, terus aja, jangan bosan mengajak dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Nah, suatu saat pasti dia akan takluk dengan ajakan yang baik. Quran sudah menjamin, waqul ja'al haq. Jadi akan datang yang hak. Wajahakol batil innal batila kana zahuqa. Pasti yang batil itu akan kalah. Keburukan itu akan kalah dengan kebaikan. Kalau terus menerus kita ajak terus, berikan contoh terus. Jadi jangan hentikan ajakan kebaikan kita gitu Bun ya. Baik, kembali kita harus rehat lagi. Ya pemirsa, ketika dalam menjalani kehidupan ini ya, kita menjadikan sabar dan sholat ini sebagai penolong kita, maka Allah akan membersamai kita. Allah akan menjaga kita, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, karena kita memang hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah saja. Terlebih lagi ketika Allah memberikan ujian yang berat ya di dalam hidup kita itu ya, maka satu-satunya penolong yang bisa kita harapkan adalah Allah, bukan manusia, bukan lagi yang lain-lainnya, tapi Allah saja gitu ya. Dan sabar itu tadi disampaikan, sabar dalam taat, kemudian juga sabar dalam menghindari maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana kita menjalaninya? Ya itu tadi, setiap langkah, setiap detik dalam kehidupan kita, dalam taat kita, dalam menjaga kita dari maksiat. Kemudian juga ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita juga sabar menjalaninya. Sabar itu adalah prosesnya. Dan Allah sangat menyukai terhadap proses apa yang kita lalui. Dan hasilnya tentu saja Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita.
Walaupun mungkin ada yang kita rasakan kok rasanya nggak enak banget ya, tapi percayalah bahwa sesungguhnya itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita ya. Baik, untuk bahasan hari ini sudah habis Kang Ustadz, kita tutup dengan doa ya, mangga silakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa akhrijna minad dunya ma'al imani wal Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya alamin. Kang Tatah turun pisan. Sama-sama. Ibu terima kasih banyak ya sudah hadir di studio. Jazaka juga terima kasih dan pemirsa terima kasih juga. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Cahaya Kalbu berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.